Halo guys, welcome back to Spaghetti Craft. Oke, di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian tentang sistem ekonomi di Minecraft. Di sini gue bakal jelasin ke kalian gimana cara dapat duit yang paling baik dan gimana caranya kita supaya untung ya, terutama dalam bisnis antar player atau enggak ke server. Nah, disclaimer kalau gue bukan orang ekonomi, jadi gue juga gak ada background ekonomi atau ilmuku juga nggak banyak. Cuman pengalaman gue lebih main di server, terutama seperti semi vanilla, di survival atau sebagainya ya. Tapi mungkin kata-kata gue ini atau penjelasan gue ini atau diskusi kita kali ini gak bakal bisa di-relate sama kalian yang mungkin main di OP Prison atau mungkin di Faction. Itu kurang lebih sama karena prinsip dari untuk mendapatkan uangnya mirip gitu ya. BTW, gue juga akan langsung include kira-kira apa tips dan trik buat main di server yang gue mainin ini ya. Oke, langsung mulai aja. Pertama-tama buat kita bahas dulu tentang cara dapetin duit. Di sini duit yang gue bahas adalah duit yang dia bisa didapetin secara oleh orang banyak ya, tanpa kalian kontribusi langsung ke server. Jadi kita pakai yang normal currency, bukan yang premium. Dimana di sini kalau sebutan ya kita pakai balance ya. Balance ini gue 39 juta. Dimana ada kredit 10 dan ini kan kreditnya kan dia masukinnya ke premium currency ya. Caranya nggak seperti cara biasanya buat dapetinnya. Tapi kalau misalnya si balance ini didapat dari kita main game aja, bisa dengan jualan atau bahkan bisa juga dengan kontribusi ke server secara langsung. Kita bakal dapat balance dengan jumlah tertentu yang bisa dipakai buat jual beli barang di dalam game. Nah, terus itu yang gue bahas. Terus gimana cara dapetinnya? Nah, buat dapetin balance itu sendiri ada beberapa cara besar. Yang pertama kita bisa berhubungan sama sistem server. Misal kita bisa dengan shop, kita bisa dengan sistem join job, nanti kita melakukan hal tertentu akan dikasih uang oleh si servernya, atau mungkin dengan interaksi dengan si player lain. Misal dengan kita melalui auction house, di sini AH ya, auction house dimana bakal ada barang yang dipajang, nah kita tinggal beli. Bisa juga dengan gue pernah main server yang dia itu bisa langsung berinteraksi jual barang dengan interaksi dengan si player lain ya, tapi dengan langsung meng-auction atau melelang harga, jadi pada rebutan via chat gitu loh. Sini kagak ada ya, kagak ada via chat sini, nanti pakai auction, nanti sebutin berapa harga bid awalnya, misalnya 500 nih harga barangnya 5.000. Nah akhirnya rebit atau per penambahan harga bisa dapat 100, nanti jadi 5.100, 5.200 kalau misalnya di nawar-nawar ya. Nah kan ada harga buyout misalnya 10.000, jadi kalau misalnya ada yang bayar 10.000 langsung, dia langsung dapat barangnya gitu ya. Itu sistem auction yang pernah gue dapat juga di server yang dulu gue mainin. Terus ada juga mungkin kalian buat nemu cara lain, misal dia juga lewat flip coin atau enggak kayak semacam judi gitu ya. Di sini di disable dimana kita bisa berjudi atau gamble antara player, dimana kita bisa nemu nih di tail atau head, dimana kita bakal milih nanti yang menang bakal dapetin semuanya of course dengan tax ya. Nah terus selain itu selain dari cara tersebut bisa juga dengan trade secara langsung. Di server gue juga di disable di sini buat sistem trade, tapi apparently mungkin karena ada bug atau mungkin dupe yang dia nyebabin ini nggak bisa di able ya kalau di sebuah server, jadi nggak worth it gitu buat di able. Nah akhirnya trade ini bisa dipakai buat bukan cuma trade uang, tapi juga trade uang dengan barang, tapi juga antar barang, bisa juga bahkan dulu gue pernah main yang dia bisa nge-trade XP. Jadi kita ngasih XP gitu, experience kita ya, experience bar ini kan dia experience nih. Bisa dikasih misalnya kayak ngasih 2.000, nah nanti bakal ada 2.000 pindah ke sana gitu, dan 2.000 jam XP ya. Dulu juga sempat ada bukti dimana dia asal nyebutin amount-nya, dia tuh ngasihnya malah transfer level, bukan angka. Jadi kalau misalnya di level 1.200 nih, akhirnya pas dikirim 2 XP, akhirnya malah jadi 1.202 gitu kan, jadinya agak ini ya, agak subak banget ya. Tapi dulu itu ada masalah, tapi akhirnya solve gitu sama orang servernya dengan mendisable thread. Jadi threadnya memang problematik ya karena banyak bugnya gitu ya. Oke, itu cara-caranya. Sekarang gue akan mungkin kalau cara lain bisa bisa yang gue lupa sebutin bisa di kolom komentar supaya kita bahas. Oke, aku bahas satu ya. Tadi pertama gue kan nyebutin tentang thread ke server ya, dimana kita bisa menggunakan shop, bisa gini ya, shop. Nah, di shop ini kita bisa langsung menjual barang-barang. Nih, gue langsung ambil contohnya aja langsung cobblestone. Ini ada 32 ya, 32. Kalau kalian buka shop,
kalian harus menjelajahi nih, apa aja yang dijual, apa aja yang tidak dijual. Misal, kita buka Ores kategori, di mana dia menjual, dia bisa menjual dan membeli Block of Netherite, tapi nggak dengan emote-nya. Kalian ini lagi ada emote-nya kan ya. Jadi kalian tuh harus ngubah dulu ke Block of Netherite, akhirnya kalian jual ke shop, atau simply ya udah kalian jual aja ke player lain ya, karena lebih menguntungkan kalau ke player lain gitu ya. Begitu pula dengan Block of Copper, tapi copper tuh ada nih, dia tuh ada ingot-nya, jadi kalian bisa jual ingot secara langsung ke shop gitu ya. Nah di sini gue ada cobblestone, kan kalau kita buka cobblestone nih, dia bisa buy price, ada sell price tuh. Kalau kita klik kiri, dia bakal nunjukin kita mau beli berapa banyak dari sistem server ini. Kita bisa maksimal 64, atau kita bisa buy more, atau beli beberapa stack secara langsung, maksimal 9 stack. Ada harganya juga kan langsung kita langsung dihitung sama dia itu ya. Jadi kalau kita klik ini, dia bakal muncul 3.600. Dia akan, ya kita akan bayar 3.600 server dan kita dapatkan 9 cobblestone gitu ya. Nah terus bisa juga kita dengan klik kiri. Untuk klik kiri tadi buat yang membeli barang dari shop. Tapi kalau kita klik kanan, kita bakal beda nih interface-nya. Jadi kita selling, maksudnya kita selling ke shop-nya. Dimana kita bisa atur minta apakah 64, apa kita jadiin satu aja gitu ya. Nah, kalau satu nih, kan tadi kan jual harganya kan 0,1 nih, 0,1 dolar per cobblestone. Nah, akhirnya kalau kita jual, confirm. Nah, akhirnya kejual tuh satu cobblestone dan kita mendapat 0,1 dolar per itemnya. Nah, terus untuk buat semua itemnya. Nah, terus kita juga kalau kita klik kanan lagi, dia ada pilihan lain nih. Kita bisa sell all secara langsung. Misal kita punya ini nih, punya satu stash atau satu inventory cobblestone, nah kan dia kan jual sendiri. Tapi precaution ya. Atau bisa juga kita bisa dari sini bisa sell 9 stash secara langsung. Kalau kita sell all, kita bisa akan jual semua cobblestone gitu ya. Sell all, jadi semua cobblestone akan ke jual yang kita dapat 6,3. Atau kita bisa juga dengan interaksi dengan komen secara langsung, sell GUI. Kadang ada sell hand all atau enggak sell GUI gitu ya sekalian. Nah kita bisa masukin aja semuanya nih. Semua barang-barang langsung ke sini gitu ya. Nanti dia bakal ngejual semua, baik itu semua cobblestone, baik itu semua nanti kalian campur-campur sama redstone, nanti dia akan kejual semua di situ. Lalu ya. Nah gitu. Tapi keep in mind ya, gue lupa apa komennya, dimana dia bakal bisa jual semua barang yang ada di inventory kita di sini nih, tanpa kita ribet-ribet kayak gitu. Tapi di server yang gue mainin ini, dia tuh ada, bukan tani bak atau enggak ya, tapi dia bisa ngejual barang-barang yang bukan barang tersebut. Misal nih, gue punya network grabber. Network grabber ini kan dia sebenarnya colored glass block kan. Kalau kita buka shop tuh dia ada nih di sini. Mana ya? Nah ini magenta stained glass. Ini sama kan tuh, sama. Persis kami ini kan mirip banget kan ya. Tapi kalau gue jual ini kan barangnya berharga nih. Dia tuh nggak semurah kalau kita beli di sini gitu ya. Tapi dia akan kejual juga gitu ya. Misalnya gue ambil satu aja. Sell. Gue jual ya. Nah, 1,5 dolar. Kita lihat ya. Gue ada 1,5 dolar nih dari penjualan itu. Nah, 1,5 dolar juga ada sell price-nya. Itu ya, jadi hati-hati kalau kalian menggunakan sistem ini. Kalian pastikan kalau misalnya di inventory kalian, itu semua barang-barang yang mau kalian jual. Jadi supaya nggak salah pilih ya. Jadi amit-amit kalau kita nanti gue makin ini, akhirnya gue malah ngejual blast rod. Padahal ini kan barang yang berharga ya. Pembuatan susah juga gini network configurator. Itu ya. Akhirnya tapi walaupun ada konsen nih dengan cara tadi, kan berarti kalian kayak harus hati-hati kan tuh, karena bisa aja kalian nggak sengaja ngejual barang berharga. Tapi di sini ada sebuah trik nih, dengan adanya sistem shop yang mengenali itu adalah barang yang bisa dijual. Maksudnya apa? Kalau di sistem yang gue mainin ini, di server yang gue mainin, dia itu punya berbagai jenis ingot. Misal ya, kita buka. Nah ingotnya ini taruh mana ya? Gue buka ingotnya dan dia itu sini nih. Ada tin ingot, ada silver ingot, ada lead ingot, aluminium ingot, zinc ingot dan sebagainya ya. Dan mereka itu pakai skin yang sama seperti skin vanilla. Misal nih skin lagi, maksudnya ikonnya ya, icon dari si itemnya ya.
entitasnya tuh mirip banget. Misalnya ingot kan mirip banget sama iron ingot kan. Begitu pula dengan misalnya gold ingot yang 2 karat. Mana 2 karat? 4 karat, sorry 4 karat. 4 karat. 4 karat itu kan dia mirip banget gold ingot. Sedangkan kalau misalnya kita buka shop, nah dia tuh lumayan banget nih. Price-nya 5 dolar per itemnya. Iya per itemnya. Soalnya gold ingot, sedangkan iron ingot dia 4 dolar per ingot. Sedangkan ya yang ingot yang tadi gue bilang ini, dia tuh cukup banget, gampang banget dibuatnya, dan dia tuh bisa diotomatisasi pembuatannya. Jadi kalian tinggal cari dust aja. Nih dust udah gue punya storage-nya ya, udah habis. Dust ini udah gue buat, jadi kalian tinggal ubah dust ini ke apa namanya, ke sebuah bentuk ingot dengan baik itu dengan iron former, ingot former, mau tuh dengan forge ingot, terserah kalian mau pakai apa aja. Karena ketika kalian jual di shop, akhirnya dapat uang gitu ya. Nanti gue nggak bahas kesana banget ya, tapi intinya kalian bisa menjual barang-barang tersebut buat kalian dapetin profit. Karena lumayan banget nih, misal nih gue punya 2.200.000 magnesium. Kan dia dijual kan dia bisa nih, jadi apa namanya, jadi apa tuh namanya, jadi seolah-olah kayak iron ingot kan. Jadi akhirnya lo bisa jual itu, dapetin 2,2 juta dikali 4, berarti 8,8 juta dari cuman penjualan magnesium doang. Ini gue contohin aja ya, misalnya ingot nih. Ini gue punya 1 aluminium ingot, gue shop, akhirnya gue sell, di kanan, gue sell ya, confirm. Nah, 4 kan, dan dia juga iron ingot, karena itu dikenal sebagai iron ingot dari skinnya ya. Akan tetapi, jika kalian ngejual nih, bisa kalian ngejual, apa tuh namanya, copper. Kan ada copper ingot ya. Nah, ini. Kita buka sell lagi ya. Shop. Pertama kita shop dulu, kita shop nih. Itu kagak ada kan yang skinnya kayak gini. Makanya ada copper ingot yang di sini sebenarnya beda skin, iya nggak sih? Nah, ini kan kayak agak-agak gemerlap gitu, tan ini enggak, ini kayak squad biasa, kayak bata gitu kan. Nah, akhirnya kalau kita buka sell GUI, akhirnya dia bakal dijual dan nggak kejual. You didn't have anything to sell, anything sellable. Jadi dia nggak mengenali nih kalau si item tersebut bisa dijual oleh si shopnya, gitu ya. Nah, terus oke, gue buang dulu. Nah, terus setelah itu itu adalah shop ya, shop yang kita jual barangnya ke server dan akhirnya server dapat uang. Nah, akhirnya itu kayaknya udah selesai yang mau gue bahas, dan itu kita bisa dapetin juga dapat dari server ya, maksudnya ya, dengan jobs join, cari jobs nih. Di sini ada banyak ya, ada woodcutter, ada miner, ada builder, hingga nanti ada hunter job. Nah, tapi di server recommended ini itu yang paling laku adalah si hunter job. Kenapa? Karena dia tuh gacor banget. Misalnya ya, misal gue punya nah gini, gue punya apa tuh namanya, dari ini ya, dari spider ya. Ini gue bunuh spidernya dulu. BTW job hunter itu kan dapat uang apabila kita membunuh mobs ya. Mau kita baca nih. Oke. Nah, dengan kita kill atau tame, kita bisa dapat uang. Nah, akhirnya coba kita dapat infonya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kita bisa dapat 5,8 dolar, 18 dolar per chicken yang kita bunuh, atau kan kita bisa dapat 20 dolar per kayak spider yang kita bunuh. Nih, saya gue bunuh ya dengan sword. Nah, dapat tuh kan, ada pemberitahuan kan ya. Dapat 20,71 dolar dari spider tadi. Setara dengan 5 ingot berarti ya. Berarti kalian begini dong, tinggal klik kiri aja nih. Terus hewannya mati. Kalian dapat 5 iron lah kayak gitu ya. Dapat 5 iron yang kalian jual dari shop. Itu lumayan banget kan. Bener-bener tinggal auto gitu. Nah, kalian ini BTW, ini gue kayaknya level maksimal ya buat hunternya. Jadi kalian mendingan, ini gue nggak level maksimal nih, lihat deh. Lihat di atas ini XP-nya ya. Gue masih jauh dari maksimal. Sedangkan semakin tinggi levelnya, semakin apa tuh namanya, semakin tinggi pendapatannya. Bahkan ada yang bilang tuh, gue dapat 3-5 juta per hari, per malamnya, kalau saya per malamnya AFK dengan beginian doang gitu ya. Itu jadi ada yang bilang juga 1,5 sampai 5 juta per harinya, ada yang bilang per malamnya. Gue nggak tahu yang bener yang mana, karena personally itu bukan cara gue main. Gue nggak suka AFK doang akhirnya, dan pakai auto clicker. BTW boleh juga ya, jadi kalian tuh dengan jobs join hunter, kalian bisa juga dikombinasi dengan auto clicker. Jadi kalian tinggal beberapa murni AFK aja. Tapi
apa tuh namanya, tapi gue personally gue nggak suka yang kayak gitu, gue main lebih ke enjoy experience aja ya. Ya kalau kalian itu boleh banget kalian nyalain alt account kalian AFK di situ, dapetin duit nanti kirim ke akun utama kalian yang kalian main secara benerannya ya, itu juga bisa sih. Jadi orang pada bikin account beberapa buah, akhirnya AFK buat dapetin duit dan akhirnya uang ditransfer ke akun utamanya. Begitu juga bisa sih. Intinya gimana regulasi atau peraturan server yang kalian mainin, itulah yang kalian coba ikutin gitu ya. Kalau kalian boleh pakai alt account maksimal 3 ya udah bikin ketiganya kalian AFK kalau kalian punya devices-nya atau enggak kalian multi account pakai komputer yang sama kalau bisa ya bisa aja terserah gitu ya. Intinya ya boleh asal nggak ngelanggar aturan yang ada gitu ya. Nah terus oke itulah yang cara-cara yang bisa kalian dapetin Nice. uang dari server. Menurut gue sih di antara semua cara-cara tersebut yang paling gacor sih tadi itu ya yang dengan AFK dan kalian bunuh-bunuhin mob pakai auto clicker itu paling mantap sih. Karena kalian dengan cara tersebut kalian bisa dapat uang dengan cara malasnya gitu ya. Nah terus oke gue akan balik lagi. Nah, setelah itu gimana? Sekarang kita bakal bahas tentang perekonomian antar player ya. Dimana menurut gue sih ini adalah sistem ekonomi yang harusnya dikedepankan di sebuah server. Jadi menurut gue tuh orang pada berlomba-lomba jualan ke sistem server tuh boring gitu loh, boring dan ya udah akhirnya interaksi antar playernya kayak kurang aja gitu ya. Sedangkan kalau kita mengedepankan perekonomian yang antar player, interplayer base gitu ya, itu akan lebih meramekan interaksi antar playernya di server tersebut. Nah dari itu, tadi yang gue bilang, kita bisa menggunakan trade, bisa menggunakan auction, ya, auction atau kita bisa pakai auction house. Auction house ini kan lebih ke ini ya, lebih ke membeli barang. Di sini tuh kalian bisa juga naruh barang yang dimana maksimal barang yang kalian taruh itu berdasarkan rank yang kalian punya minimal gitu ya. Bisa kalian punya rank yang tinggi ini, kalian bisa naruh lebih banyak barang di auction house dibanding rank yang lebih rendah gitu ya. Simply kayak gitu. Tapi ada juga mungkin server yang nggak pay to win, akhirnya dia menyamakan hal tersebut. Jadi tuh kalian nggak ada yang lebih banyak, ada yang lebih kurang, sama-sama dikit bisa gitu kan, sama maksimal 3 item misalnya yang bisa dijual di auction house juga ada. Jadi kalian terserah, itu tergantung kalian main di server mana, beda kebijakan. Nah gitu ya. Sekarang gue pengen lebih ke apa tuh namanya, gimana caranya cara berpikir untuk menjual barang ya. Tapi BTW ini kan semua pengetahuan dari sistem ekonomi. Gue bukan orang ekonomi, jadi gue lebih akan share pengetahuan gue sedikit yang pernah gue pelajarin di SMA ya. Oke, gue mulai ya. Mungkin agak boring bagian ini, tapi kalian tolong jangan skip karena menurut gue cukup penting dalam kalian berpikir bukan cuma di game ini aja, tapi juga di game yang lain, gitu ya, yang ada sistem berniaganya. Oke, first of all, kalian harus tahu tentang jumlah barang yang bisa kalian jual dan harganya. Karena semakin tinggi barang yang kalian jual harganya, semakin rendah nanti orang yang mau beli. Ini kita ngomongin semua barang ya. Dan akhirnya kalau kalian turunin harganya, nanti makin banyak orang yang mau beli gitu ya. Jadi orang tuh sekali beli pun bisa jadi lebih banyak, atau mungkin orang yang nyari pun jadi lebih banyak. Jadi kayak gitu ya. Jadi masalahnya adalah itu kan gini, jadi kita akan saling berlomba-lomba kan tuh, orang akan saling berlomba-lomba buat jual barang semurah mungkin karena supaya orang-orang yang lain pada beli banyak di dia gitu ya. Jadi tuh kita pengen yang antar penjual ini akan saling berlomba harga gitu loh, murah-murahan gitu. Tapi mereka tuh nggak memperhitungkan, misal kayak berapa bahan baku yang habis untuk pembuatannya, mungkin kayak berapa tingkat kesulitannya, mungkin ilmu pengetahuan yang dipakai buat menggunakannya, seberapa nguliknya tanpa AFK, tanpa ngabisin waktu atau energi atau konsentrasi penuh untuk pembuatannya, atau mungkin faktor lain ya, misal kayak ini barang limited edition atau enggak, itu tuh kadang nggak diperhitungkan sama orang yang jual gitu loh. Jadi mereka asal jual aja deh murah, yang penting barang gue laku secepat-cepatnya gitu ya. Itu yang mereka lakukan. Tapi masalahnya adalah biasanya kan gini, normalnya adalah di hukum misalnya kita punya ini ya, mau antar penjualan untuk ketersediaan barang, semakin murah sebuah barang, maka nanti, itu maksudnya ini ya dari harga sebelumnya ya, nanti dia bakal semakin dikit yang mau dijual. Misal nih, kayak awalnya si string ini harganya 100, tapi tiba-tiba harga pasarnya menjadi 20. Nah, akhirnya itu normalnya kan orang pada jual harganya pada yang penjualnya malah nggak mau jual kan. Akhirnya tuh dia cuma mau jual entah apakah 5 item doang, dari 100 item nih dia mau jual cuma 5 item doang atau enggak cuma 10 item doang, karena harganya lagi turun-turun banget. Dia akan nunggu sampai harganya kembali lagi
supaya bisa dijual dan dapetin profit, gitu kan untungnya. Tapi nyatanya adalah di server yang kita mainin atau di Minecraft ini nggak gitu tuh. Karena si resource-nya lebih ke hampir unlimited kebanyakan ya, karena dia akan jual tetap aja dengan harga murah-murah aja, walaupun berbanding harga mereka tetap jualan dengan harga segitu, sampai gua ngerasa tuh nggak worth it gitu loh, dengan segala capeknya, mungkin dengan segala kerumitannya atau energi yang dihabisin tuh, jadi nggak worth it buat dijual. Akhirnya at the end of the day, gua akhirnya nge-keep semua barang tersebut buat gua aja. Jadi akhirnya gua pakai apa tuh namanya, gua pakai buat barang-barang gue, gua siap-siapin aja nanti gua pakai, atau mungkin simply lu bisa juga gua kadang-kadang gua akan ngubah barang tersebut menjadi material lain. Misal nih ya, misal ini elektromagnet, ini dulu kan harganya bisa 1.500 per each ya, atau per pieces. Nyatanya pas akhirnya servernya maju, akhirnya banyak player yang jual beginian, akhirnya gampang dibuat juga. Karena mereka tuh pada turun harga tuh sampai 500 per item. Akhirnya gue ngerasa nggak worth it dong, gue capek-capek, tinggal AFK doang sih nungguin, tapi akhirnya gue ngerasa daripada gue ngejual dengan harga sangat murah, mending gue ubah ke yang lain. Akhirnya gue misalnya jual nih, gue jual misalnya carriage machine. Gue dulu pernah ada orang yang nanya, pengen beli carriage machine dong gitu ya. Akhirnya gue jual dengan kan pakai elektromagnet juga kan. Tadi kan pakai elektromagnet nih yang harganya turun banget, yang gue enggan jual. Akhirnya gue jual bahan yang udah diproses. Misal nih gue bikin carriage machine. Nah akhirnya nih elektromagnet ini gue pasang, gue akhirnya menjual ini dengan harga seharga kayak gue pengen jual each item yang ada di dalam pembuatan materialnya kan. Misal nih gue elektromagnet, gue nggak mau nih bikin harganya 500 seperti harga pasaran, akhirnya gue bikin 1000 gitu ya, minimal 1000. Terus ini misalnya gilded iron, gue pengennya harganya minimal tuh 300, akhirnya 300 kali 4, kan perlu 4 gilded iron kan setiap pembuatan satu buah carriage machine. 500 nih, 500 berarti dari 2000 karena ada 4 iron, gilded iron. Nah karena si alloy aurum ini sama alloy titanium kan pembuatannya susah juga kan. Nah akhirnya gue bikin 1000 deh, 4000 gitu ya. Berarti ini 500 dikali 4, gilded iron kali 4 ini 500, 2000 ditambah 4 buah ini, 2000 berarti 4 berarti 6000, tambah ini berarti 1000, 7000. Berarti gua akan jual carriage machine 7000 dalam satu piecesnya. Nah gitu ya. Dan kalian tuh nggak perlu loh buat kayak misalnya kayak buat stok langsung secara banyak gitu, nggak. Kalian lebih ke prepare aja. Misalnya ada yang nyari, ada yang ini nih, ada yang I want to buy misalnya carriage machine gitu ya. Carriage machine. Karena ada yang jual kayak gini kan. Nah, akhirnya kalian tinggal kalian craft aja. Ini kan gampang kan ya. Kalian tinggal ambil bahan-bahan mentahnya, lalu kalian jual ke dia dengan harga yang kalian udah hitung-hitung tadi ya, kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalian tuh selain kalian bisa mengubah si barang tersebut menjadi barang lain, kalian juga bisa naruh harga sesuai dengan harga yang kalian mau gitu ya. Jadi kalian jangan sampai ikut harga pasar banget, karena personally kalian nggak akan kaya-kaya gitu ya. Apalagi kalian tahu sekarang kalau misalnya di server yang kalian mainin, kalian harus observe juga. Kalau ini bisa ya, orang pada banyak banget duitnya. Ini gimana caranya ya? Ada nggak sih cara-cara tertentu di server ini yang dia bisa otomatisasi pendapatan uangnya gitu ya? Karena kalau misalnya kita lihat di server yang gue mainin ini servernya udah hancur banget ekonominya. Gue sampai malas dapetin duit nih. Ini 39 juta ini sangat dikit ya dibanding dengan si balance top yang ada di server ini. Karena gue malas bahasnya, intinya udah hancur ekonominya, jadi I'm not interested. Jadi barang-barang di auction house pun udah pada tinggi-tinggi semua harganya ya. Ini jual 25.000 nih, gue kayak aduh nih orang kayak kurang ini sih, kayak kurang tahu aja gitu ya. Kalau misalnya orang-orang sini tuh duitnya udah pada ratusan juta minimal gitu ya. Jadi kalian tuh kalau kalian jual barang dengan masih puluhan ribu dengan yang susah gitu, kalian tuh berarti emang kagak tahu gitu ya cara dapetin uang kayak mana di server ini gitu. Intinya orang pada punya banyak duit, kalian jangan mau nurunin harga murah-murah gitu ya. Jadi kalian mending punya harga kalian sendiri yang kalian udah nilai seberapa susahnya, materialnya, pengetahuannya segala macam. Kalian jual sesuai harga itu, kalian taruh aja dalam PW kalian. Misal PW SPGT ya. Kalian taruh PW kalian, kalian tunggu aja. Karena personalnya di server gue aja nih, di PW gue banyak emang sih yang kagak kejual ya. Karena harganya kemahalan. Ini gue belum sortir harga lagi ya, belum harga terbaru yang menurut gue tuh masih make sense. Karena gue nggak fokus jualan di sini ya. Tapi ada misalnya gilded iron nih, dia cukup sering kejual karena cara pembuatannya agak susah, dan juga mungkin personally orang-orang malas buatnya, dan akhirnya
karena ini murah juga 360 each ya, dengan orang-orang pada kaya banget di server ini, akhirnya mereka pada nggak masalah tuh ngabisin duit banyak-banyak buat beli bahan-bahan mentah gitu ya. Nah gitu. Terus, gue pengen ngasih solusi tentang gimana kalian menggunakan pengetahuan kalian buat jual harga yang jadi sangat mahal. Misal nih ya, ini sangat versatile, kalian harus analisa sendiri di server kalian mainin ini apa yang paling langka dan paling susah dibuatnya, dan cuman kalian mungkin yang bisa bikin atau enggak hanya sedikit orang yang tahu. Itu ya. Misal nih, gue punya Honey Battle. Di server gue mainin ini, kenapa Honey Battle sangat spesial? Karena semua honey di dunia ini akan dihapus gitu sama sistem clear light. Nah, gue punya Honey Battle di sini. Akhirnya orang nggak bisa bikin Honey Battle karena akhirnya sangat langka ya, dan akhirnya mereka tuh harus, kalau mereka mau, kalian harus buat apa namanya bin-nya terlebih dahulu yang isinya ada yang ada B-nya. Nah, kemudian dia harus dikepung gitu dicegat di satu tempat. Akhirnya dia baru bakal bisa diperah ya dengan alat namanya mob connector. Jadi gue nggak pasal intinya itu adalah caranya rumit, cuman sedikit orang tahu, bahkan mungkin gue doang yang ngelakuin itu di sini, yang mau jualan juga akhirnya gue bisa nih jual kemarin ini dengan 8 buah botolnya dapat 200.000. Ada aja yang beli karena akhirnya tuh kan tahu tuh langka kan. Atau enggak bahkan gue bisa aja jual kayak apa nih, misalnya gue jual honeycomb itu dia mana ya? Nah, honeycomb ini. Nah, kemarin ini sangat langka. Akhirnya gue bahkan bisa jual ini dengan harga yang sangat mahal. Dua buah honeycomb gue jual 200.000 ya, 2 buah honeycomb, dan akhirnya ada yang beli karena nggak ada di server, di shop pun kagak ada, di auction house juga nggak ada yang jual, kalau kita nyari di server manapun juga kagak ada yang jual. Jadi intinya tuh sangat langka gitu loh. Jadi itu contoh di mana kalian menggunakan pengetahuan kalian dan akhirnya kalian memanfaatkannya dengan menjual barang tersebut dengan harga yang sangat mahal gitu ya. Terus juga kalian jual jasa. Misalnya gue kan rank tinggi nih, gue bisa ngambil spawner dari wild gitu ya. Nah, akhirnya gue akan jual jasa kayak misalnya kayak WTS jasa ambil spawner gitu ya. Spawner. Kalau bisa. Jasa spawner. Oh, bisa ya? Error kah? Apa gue salah ketik? Oh, gini. Nah, gini. Jadi kalian bisa juga WTS jasa spawner, kalian menggunakan privilege atau benefit kalian untuk kalian bisa jual ke orang lain gitu ya. Jadi banyak caranya ya, apa namanya, yang kalian bisa pakai buat buat kan langsung ya dipanggil. Mungkin dia butuh bantuan buat ngambil spawner. Iya gitulah ya, intinya be smart, jangan terpengaruh banyak oleh orang lain. Kalian punya harga sendiri, kalian nilai sendiri, jangan apresiasi sendiri. Kalau perlu tanya second opinion tentang dari orang lain ya. Itu siapa itu? Oh, partikel. Jadi kalian minta harga dari orang lain, coba tanya gimana, apakah worth it atau enggak kalian punya perhitungan masing-masing sendiri tentang suatu harga dari suatu barang. Itu kalian judge sendiri, jangan terlalu ikutin nurunin harga sampai barang tersebut jadi kayak nggak ada gunanya, karena kalian yang rugi sendiri ntar, kalian capek sendiri dan kalian nggak menikmati sendiri usaha kalian gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya ada yang mau kalian tanyain atau mau kalian diskusikan di bawah komentar, boleh banget. Pokoknya apapun itu bisa kalian komentar ya. Jangan lupa buat kalau misalnya kalian ada yang entah gue salah atau kalian mau tambahin, boleh juga di komentar. Oke, that's all. Thank you for watching. Bye. Oke guys, tadi mungkin gue ada penutupan ya, tapi nggak apa-apa, di sini gue selipin di sini aja. Dimana gue bakal bahas tentang apa aja sih barang-barang yang bisa kita pakai buat sebagai bahan yang bisa kita jual ya, maksudnya ke server atau nggak ke player lain yang paling laku gitu ya. Yang pertama tuh kita bisa menjual barang-barang, misalnya tuh barang-barang dari shop dulu yang paling worth it buat dijual. Pertama nih, misalnya kalian baru mulai game, kalian bisa buat kayak bambu farm. Nah, kalian jualin ke shop dan akan harganya lumayan ya, $3 ya per buahnya. Sedangkan kenapa ini masih mending kita pilih jual ini, karena dia tuh bisa diotomatisasi. Kita bisa membuat farm bambu yang yang otomatisasi, tinggal AFK aja. Jadi kalian tinggal panen aja, kalian jual ini ke shop. BTW bener-bener ya, ini cuma buat contoh aja, dimana kalau prinsipnya adalah kalian akan melakukan
kalian akan menjual barang-barang yang dia itu harga paling baik dan, yang paling AFK dan paling gampang buat dicari jumlahnya gitu ya. Jadi dalam jumlah banyak yang paling dan AFK dan harganya oke gitu ya, itu yang kalian jual-jualin. Nah terus, selain itu kalian juga bisa kalian jual, dengan iron ingot atau gold ingot tadi ya. Kadang kita bisa jual berbagai jenis, ingot di server yang gue mainin ini, misal tin ingot, bisa jual magnesium ingot, dan akhirnya kalian jual, berupa ingotnya dan dapat iron ingot, atau kalian bisa jual dengan gold ingot. Nah, tadi mungkin gue kagak gue selipin ya, yaitu kalian bisa juga, jual 4 karat gold ingot tadi, ya akhirnya langsung ke shop tadi gitu ya. Atau enggak kalian bisa juga ubah dulu ke block of gold juga bisa. Nah, kalian nanti tinggal si gold ingot tadi kan gold 4 karat nih, yang gold 4 karat ya, karat. Karat. Nah, gold 4 karat ini kita kan kalian aja kalian crafting gitu, nanti akhirnya kalian bisa dapetin block of gold. Itu dia bisa diubah gitu loh. Jadi block of ini maksudnya. Jadi block of gold biasa ya, block of gold biasa bener. Jadi kalian bisa ngubah 4 karat gold ingot ini jadi block of gold biasa. Akhirnya gold of gold yang bisa kalian jual ke shop. So, kalian mau lebih praktis ya, kan lebih compact gitu ya. Jadi kalian akan lebih sedikit menggunakan shop buat ngejual-jual si gold ini ya, gitu ya. Nah, terus itu dia ya, itu barang yang bisa kalian jual ke satu shop. Terus kalau ke orang gimana? Nah, kalau ke orang kalian jual yang paling langka tapi gampang kalian buat. Misal nih, kalian itu bisa jual amethyst. Amethyst ini dia tuh atau enggak ini ya, mau synthetic ruby, mau synthetic amethyst, dia tuh dibuatnya kan gampang sebenarnya nih. Ini magical lamp bisa diotomatisasi. Ini si synthetic sapphire bisa diotomatisasi. Bahkan si amethyst pun bisa gampang diproduksinya. Kalian jual aja ini gitu ya. Synthetic amethyst, atau enggak kalian jual juga yang kalian perhatiin nih di orang-orang tuh kayak orang pada kok pada nyari ini ya, pada nyari spawner gitu ya. Spawner kan tapi kan dia kan langka ya, dia terbatas jumlahnya. Kalian harus bikin harga yang hati-hati tuh, jangan sampai kalian pengen laku gue jual banyak, kalian banting harga, akhirnya at the end kalian akan nggak punya spawner, dan buruknya ternyata kalian ada metode cari uang yang terbaik dengan spawner gitu ya. Jadi intinya tuh, kalau cara berpikirnya, kalau kalian melihat sebuah barang akhirnya demand atau keinginannya ningkat, kemauan orang pada beli itu ya, kan pada curiga nih kenapa gitu ya. Dari awalnya orang pada nggak mau beli atau mungkin harganya murah, akhirnya orang berani bayar mahal buat beli itu kan mencurigakan kan. Kalian harus hati-hati, kalian jangan langsung in rush langsung jual banyak, karena siapa tahu ada satu hal nih, entah apakah bug, mungkin orang abuse bug gitu ya, mungkin orang juga ternyata ada update terbaru, akhirnya mungkin harga di shopnya meningkat dari resource yang kita dapat dari spawner tersebut juga bisa gitu ya, atau enggak yang lainnya. Jadi itu atau enggak ada cara yang emang awalnya udah ada tapi orang baru tahu dan akhirnya baru disebarin, akhirnya orang malah mengikuti cara tersebut. Dan cara tersebut adalah dapat dilakukan dengan membeli spawner kalian gitu ya. Itu contohnya. Jadi kalian tuh harus berhati-hati dalam menjual barang kalian. Kalian jangan tergesa-gesa, don't rush lah ya. Nothing in rush gitu. Pokoknya jangan buru-buru apapun gitu ya. Pokoknya kalian harus punya juga spare buat kalian sendiri, karena mungkin kalian akan butuh. Mungkin itu sih yang trik yang bisa kalian main ya buat menjual barang kalian, atau enggak kalian dapat uang dari mana. Kalau kalian mungkin punya additional info atau mungkin kalian punya ada tips dan trik lainnya, boleh di-share juga ke teman-teman kalian supaya lebih enjoy gamenya ya. Oke, thank you. Bye.